Kalau kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Karena itu saat pagi hari ini kita mau menyiapkan hidup kita. Kita menyiapkan hati kita, kita mau memberi yang terbaik bagi Yesus. Sebab Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita agungkan. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan saat pagi hari ini. Layakkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
karena kasih setia di dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami mau bersukacita lebih lagi di dalam Engkau. Penuhi Tuhan kami dengan roh sukacita. Taruh roh sukacita lebih lagi di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersorak-sorai hanya di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau bersorak-sorai, kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Anugerah-Mu yang membebaskan Tuhan. Haleluya.
kami boleh menjadi umat-umat yang Kau tebus, umat-umat yang Kau merdekakan Tuhan, dan kami boleh layak Tuhan untuk menjadi umat pilihan. Hanya Kau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang menebus kami, Engkau yang memberikan kami hidup baru. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, dan Ku menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
dalam hidup kepada kami. Hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami sadar siapakah kami ini. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, kami yakin Engkau ada tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap kami pribadi lepas pribadi yang datang kepada Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari perhatian hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Urapi kami hamba-Mu sebentar dan kami menyampaikan firman Allah. Urapi setiap umat yang hadir saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati firman Tuhan. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Satu berkat yang luar biasa ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau untuk kemarin kami menyampaikan tentang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu tidak cukup dikatakan dengan pujian yang sering kita nyanyikan di rumah kita masing-masing ya. Ketika kita bekerja, ketika kita di jalan, ketika kita doa, ketika kita di gereja kita menyanyikan aku mengandalkan Tuhan. Tidak cukup untuk dinyanyikan, dikatakan dalam hidup kita. Namun kata mengandalkan Tuhan itu harus dihidupi dalam hidup kita setiap hari. Ya, seperti firman Allah dulu kemarin kita melihat bagaimana seorang keluarga, seorang ibu dan punya ibu dan dua anak ketika ditinggalkan oleh suaminya. Firman Tuhan katakan suami adalah suaminya yang takut akan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi? Saya percaya kalau kita mengambil respon yang positif, di situ Tuhan punya rencana atas kehidupan seorang ibu ini supaya ibu ini waktunya untuk menghidupi yang namanya mengandalkan Tuhan. Ya. Yang selama ini mungkin hidupnya mengandalkan keadaan suaminya, ya saudara. Tetapi ketika ditinggalkan suaminya, sesungguhnya ibu ini sedang dilatih Tuhan menghidupi yang namanya bagaimana hidup untuk mengandalkan Tuhan. Dan buktinya luar biasa, ibu ini dan kedua anaknya hidupnya mengandalkan Tuhan. Dengan satu bukti, ketika ada masalah, ketika tidak ada masalah, ketika susah, ketika senang, ketika ada sakit atau tidak ada penyakit, ketika kekurangan maupun pelimpahan, ibu ini tetap yang pertama dicari adalah Tuhan. Ini bukti bahwa mengandalkan Tuhan, dan bukti mengandalkan Tuhan adalah siap untuk melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupannya, siap mengerjakan, taat. Dan dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 kita akan baca di sana. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini demikian, kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, yang mengakui aku akan kulindungi. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya.
misalkan aku akan menolong dia, dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Orang yang mengandalkan Tuhan selain ketika susah, senang, sakit, sehat, kurang limpah yang dicari Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang ini hati kita melekat kepada siapa? Saudara, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan untuk memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ya, kalau dalam Yohanes itu digambarkan seorang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan itu digambarkan seperti ranting yang menempel kepada pokok anggur. Dan firman Tuhan katakan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak menempel. Pohon itu, ranting itu tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa menempel kepada pokok anggur. Demikian pula saudara dan saya, orang yang melekat dan mengandalkan Tuhan, itu melekatkan hatinya kepada Tuhan, memiliki ketergantungan penuh totalitas kepada Tuhan. Punya ketergantungan penuh kepada Tuhan. Saudara, bahkan dikatakan tadi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan itu punya kesukaan, hobi, namanya lekat dengan Tuhan. Hobinya selalu dekat dengan Tuhan. Suka merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Allah, melakukan firman Tuhan. Dan Roma pasal 10 ayat 8 bisa dikatakan, firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, yakni firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman. Firman itu dekat di dalam mulut dan hati kita. Dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan, ketika hati kita percaya dibenarkan, ketika mulut kita mengaku diselamatkan. Inilah pentingnya firman dalam kehidupan kita. Sebab iman itu timbul ketika kita mendengar, Bapak Ibu. Hari-hari ini mana yang banyak kita mendengar? Ya. Hari-hari ini di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, kita memberikan makanan rohani kita dalam kehidupan kita, mana lebih banyak kita mendengar? Mendengar lebih banyak berita atau mendengar lebih banyak firman Tuhan? Saudara, kalau kami di grup-grup, banyak grup itu saudara, hari-hari ini terdengar berita yang namanya kematian. Betul enggak? Di grup lingkungan, di grup teman-teman, banyak kematian. Ketika seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti kalau kita mendengar itu, hati kita bisa juga siut awal gitu ya. Makanya firman Tuhan katakan, firman-Ku dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan hatimu. Kita akan banyak membaca firman Allah sehingga ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ketakutan, kita akan keluarkan yaitu dengan kata-kata iman. Seminggu yang lalu kami berjuang dengan sakit tenggorokan saya. Jumat Sabtu kami istirahat total, kita tidak keluar kemana-mana.
Waktu itu kami tetap mengatakan firman, aku sehat, aku sembuh, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku anak Tuhan, aku milik Tuhan. Darah Yesus sudah menguduskan, darah Yesus sudah menyucikan, bilurnya menyembuhkan. Terus saya katakan dengan perkataan iman saya, hari Minggu, puji Tuhan, sudah membaik, sudah bisa makan dengan baik, bisa nolong dengan baik. Dan hari ini Tuhan sudah memulihkan dengan sempurna. Amin. Kadang-kadang kalau sesuatu terjadi, ini pikiran kita ini kalau nggak dikuasai firman, saudara, takut, saudara. Karena itu adalah salah satu gejala yang terjadi sekarang ini, betul nggak? Tapi saya tidak mau dikalahkan dengan rasa takut saya. Saya tetap membangun iman kepada Tuhan. Saya tetap memiliki semangat yang daripada Tuhan. Dan sebanyak firman itu kita katakan setiap hari dalam firman kita. Dalam Mazmur 111 dengan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam firman akan menuntun di dalam setiap kehidupan kita. Ada satu pertanyaan pagi hari ini, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sekarang hari-hari ini, Bapak Ibu? Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, kita akan baca di sana. Matius 28 ayat 18. Kita akan baca ayat itu ya. 1, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di surga dan di mana? Di bumi. Ini loh saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk apa? Pergilah, ya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan satu perintah amanat agung kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agung kepada murid-muridnya untuk pergi, Tuhan Yesus tidak diam saja lagi. Tetapi Tuhan Yesus ngomong, aku menyertai engkau. Amin. Penyertaan Tuhan yang menyertai murid-murid itu bukan hanya yang punya kuasa di bumi, tetapi yang menyertai murid-murid adalah Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Amin. Ketika saudara disertai oleh orang nomor 1 di kota Kediri, saudara senang gak? Aman, kemana-mana aman, betul gak? Nah kita ini saudara dan saya itu disertai Tuhan bukan hanya punya kuasa di bumi, tetapi punya kuasa surga dan punya kuasa di bumi. Amin. Tuhan menyertai kita, yang memiliki kuasa surga dan yang memiliki kuasa di bumi. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna penyertaan. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayo kita baca di sana. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kita baca sampai ayat yang ke-8 ya. 1, 3. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati
di sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Nah, 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai apa? Alas bumi, dan di atasnya ia menaruh baraka. Tuhan yang punya kuasa memberi hidup, dan Tuhan juga yang berkuasa mengambil sebuah kehidupan. Dalam ayat di sana dikatakan juga, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil hidup. 1 bulan ini Bapak Ibu, kami kehilangan 3 saudara-saudara. Selain teman-teman hamba Tuhan, saudara-saudara kita seiman, kami kehilangan hidup dalam waktu 1 bulan. Yang pertama itu kakaknya suami saya, kakaknya almarhum di Bandung, dipanggil Tuhan. Belum lama, 2 minggu, adik iparnya suami di Tangerang dipanggil Tuhan. Belum lama, selang 1 minggu, kakak keponakan anak daripada Pakti, kakak ibu saya yang ada di Malang, juga dipanggil Tuhan. Mereka orang-orang yang kami kenal, yang dekat. Saudara. Tapi dari semua ini kita belajar Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan juga yang mengambil kehidupan. Kami ingat sekali waktu itu, waktu saya masih ingat ketika suami saya dipanggil Tuhan di rumah sakit baptis. Siang hari, waktu itu ibu saya pulang, saya jaga sendiri. Gak tahu kita kenapa, kekuatan dari mana, tiba-tiba saya berdoa kepada Tuhan. Saya menumpangkan tangan saya ke perut suami saya. Istilahnya doa penyerahan yang selama ini belum pernah kami lakukan waktu itu, dan bahkan jemaat gak pernah doa penyerahan, minta doa, betul gak? Minta sembuh. Kata ucap doa penyerahan. Setelah kami doa penyerahan, ibu datang, saya kasih jus, saudara, terus tidak ada. Waktu tidak ada itu, saudara, Tuhan berbicara. Tuhan yang memberi kehidupan. Tuhan juga mengambil sebuah kehidupan. Demikian pula saudara dan saya. Kita nggak ngerti kapan waktunya Tuhan mengambil hidup kita. Tetapi yang kita tahu, pentingnya kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa atas hidupmu dan atas hidup kita sehari-hari. Ada banyak orang yang sakit lama, justru belum dipanggil. Mertua kami sakit, tapi Tuhan pulihkan. Sudah usianya 5 tahun. Kakak kami juga sering masuk rumah sakit, kakak dari suami saya. Tapi juga kalau belum waktunya, saya katakan kalau itu belum waktunya Tuhan, sekalipun sakit masih diberikan hidup oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan ingatkan kepada saya waktu itu, waktu suami saya berdoa, suamimu itu bukan milikmu, milikku. Saya langsung turun, saudara. Oh iya, betul. Dia milikku. Demikian pula, saudara. Ketika saudara saat ini masih punya keluarga yang lengkap, punya suami, punya istri, punya anak, ingat, itu bukan milikmu. Amin. Bukan milikmu, milik siapa? Milik Tuhan. Sebabnya yang perlu kita kerjakan hari-hari, ayo terus andalkan Tuhan. Karena orang yang
Yang dulu kalau kemana-mana terus gak perlu pokoknya duduk manis sampai di tujuan gak ngerti jalan, gak pernah ngapal jalan. Sekarang harus ngapal jalan. Kalau gak sadar ibu ada belajar mandiri. Amin. Waktunya kamu belajar banyak hal mengandalkan Tuhan. Kalau dulu saudara yang aku mau pangai neng buri ae. Saudara, sekarang harus mengambilkan dari atas sampai Z, dari muka sampai ke belakang. Tapi dari sini saya belajar, oh ini loh maksud Tuhan mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita bilangkan dididik Tuhan bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam kondisi yang seperti ini. Dan luar biasa, hampir 2 tahun setengah kami ditinggal oleh suami saya. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tetap menolong kami, memelihara kami, menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami sampai hari ini. Amin. Andalkan Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi. Puji nama Tuhan. Dalam Yunus pasal yang kedua, sangat dikatakan firman Tuhan. Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Dan seterusnya ya. Kemudian ayatnya yang ke-10 saya langsung di sana ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke dalam. Mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi, yang punya kuasa atas hidupmu dan hidupku, yang punya kuasa memberikan kehidupan dan mengambil kehidupan, membuat kaya dan miskin dan seterusnya. Yang kedua, karena Tuhanlah sumber jawaban setiap persoalan yang kita hadapi. Ya. Dia sumber jawaban setiap persoalan yang kita hadapi. Dia sumber pengharapan, Dia sumber pertolongan, Dia sumber kelegaan, Dia sumber ketenangan, Dia sumber sukacita, Dia sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Wow. Makanya kita perlu mengandalkan karena Dia sumber segala jawaban setiap persoalan kita. Saudara tahu Yunus sudah berapa hari diperhatikan? 3 hari 3 malam. Saudara bisa membayangkan ketika saudara ada di kamar yang sempit sehari gitu aja saudara, nggak ada ventilasi, pas saudara susah bernapas, betul nggak? Ini diperhatikan 3 hari 3 malam, betapa sumpeknya, gelapnya, pokoknya nggak bisa. Luar biasa yang dialami oleh Yunus. Tetapi ternyata dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Yunus berseru kepada Tuhan. Ketika ada seruan yang naik kepada Tuhan, ketika ada doa yang naik kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada ikan. Wow, saudara, ikan lu dengar-dengar nggak saudara? Amin. Ikan lu rumok nih, dengar-dengaran. Nah kita nggak dengar-dengaran, Allah dengan ikan. Tuhan berfirman kepada ikan, bukan berfirman kepada Yunus, saudara. Yunus yang berdoa, berseru, tetapi Tuhan berfirman kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wow. Ikan itu dengar-dengaran dan taat. Ikan saja dengar-dengaran dan taat. Apalagi saudara saya pasti bisa taat dan dengar-dengaran. Amin.
Tuhan kamu tangannya yang sakarku atau Tuhan misalnya gitu. Misalnya ikan tuh apa ya, sakonya sendiri itu nggak nurut gitu ya, nggak denger-dengeran ketika ikan itu nggak taat. Saudara bisa bayangkan ketika ikan itu misalnya nggak denger-dengeran, nggak taat, dimuntahnya sakar ikan, kira-kira juga hidup nggak? Kita berasumsi saudara, misalnya dimuntahkan ke laut, kira-kira gimana? Ya nanti saudara lemas yang memberikan dari dalam itu dimuntahkan ke laut. Tapi karena Tuhan yang memberi hidup, Tuhan juga bisa mengambil kehidupan. Karena belum waktunya Yunus ini dipanggil, diambil oleh Tuhan, sekalipun sudah di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Tuhan masih berkemuran memberikan hidup kepada Yunus. Karena di sana Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan apa? Tuhan memakai Yunus untuk pertobatan di Niniwe lebih. Amin. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara pernah mungkin sudah mengalami maut kematian, tapi buktinya hari ini saudara di sini, saudara masih hidup sampai hari ini, berarti saudara Tuhan punya tujuan atas hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan punya tujuan, Tuhan masih membutuhkan engkau. Ketika Tuhan punya tujuan atas hidupmu dan Tuhan masih membutuhkan engkau, belajarlah, ya Tuhan. Ambil waktu yang lalu kayak Yunus ini saudara. Tapi karena Tuhan berkemuran, Tuhan masih punya rencana yang bisa benar-benar diberi hidup, dan Yunus dipakai lebih luar biasa. Hari ini kalau kau masih hidup sampai hari ini, Tuhan mau pakai saudara. Amin. Tuhan mau pakai saudara, dan saya persiapkan diri kita untuk kita dipakai Tuhan dengan caranya. Tuhan memakai kita dengan berbagai cara. Dalam satu tubuh kita itu ada banyak anggota. Ada yang dijadikan kaki, ada yang dijadikan telinga, dijadikan mulut, dijadikan tangan, banyak saudara. Tinggal kita ini mau dijadikan Tuhan seperti apa. Yang penting ngikut aja, manut saja sama Tuhan. Dan ketiga, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena kita sadar, seperti ranting tadi, ranting tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa berbuah ketika tidak menempel kepada Tuhan. Artinya, saudara dan saya terbatas, makanya kita perlu datang kepada Tuhan yang tidak terbatas kuasanya dalam hidup kita. Kita terbatas. Hari ini ada banyak orang yang punya harta, tapi kalau sudah kena COVID, takut. Tapi kalau sudah dipanggil, sebabnya saat ini kita terbatas. Kita ini terbatas kekuatan, terbatas kemampuan kita, terbatas. Makanya ayo melekatkan diri kita kepada Allah yang tidak terbatas. Kita ini gak sempurna, banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Makanya ayo melekatkan hati kita kepada Allah yang kudus, Allah yang sempurna, yang sanggup menguduskan hidupmu dan hidupku. Amin. Puji Tuhan. Saat ini mari kita akan terus mengandalkan Tuhan dan hidup. Dan hari ini kita menikmati perjamuan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 di sana sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Kita baca di sana. Ibrani 10 ayat 19, 1-3. Jadi saudara-saudara, oleh apa? Darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah,
Ajakannya apa? Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati Tuhan yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Untuk kita bisa menghampiri hadirat Tuhan, bukan kuat kita, bukan hebat kita, bukan kebaikan kita. Untuk kita bisa menghadap hadirat Tuhan dengan apa di sini? Oleh darah Yesus. Darah Yesus, darah yang mahal, itulah yang membuat kita bisa masuk dalam hadirat Allah, menikmati Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi hari ini kita semua banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi sebenarnya darah Yesus yang melayani kita, yang menguduskan kita, yang membuat kita penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Mari persiapkan diri kita pagi hari ini untuk menikmati perjamuan Tuhan. Haleluya, hanya Tuhan yang diandalkan menghadapi semua. Tiada pernah Dia kecewakan saat ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Petugas perjamuan Tuhan, silakan untuk mempersiapkan diri. Haleluya.
kami mengucap syukur karena kami belajar untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami setiap hari dalam kondisi apapun. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk menikmati perjamuan Tuhan. Kami percaya roti ini adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah untuk kami, dan anggur adalah darah Yesus yang telah tercurah di Golgota untuk menebus, menyucikan, menguduskan hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau begitu mengasihi kepada kami, melayakkan kami seluruh jemaat-Mu, melayakkan seluruh pelayanan yang akan melayani saat ini. Kami terima perjamuan Tuhan pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian darahnya amat kuasa. Hanya oleh karena darah Yesus yang mahal, yang amat kuasa, yang sudah membayar segala dosamu dan dosa. Darah yang sedang berkuasa menyucikan kita dari segala dosa. Darah yang sedang melindungi kita dari segala serangan iblis setan. Darah Yesus yang membuat kita berani untuk menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya, darahnya. Darahnya amat kuasa, kami dengan iman sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, segala sakit. Darahnya terus saya, darahnya Yesus amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala beban, segala semua sudah dapat. Mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita percaya roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang telah tak pecah-pecah untuk keselamatan kita. Kita akan baca ayat yang ada di roti ini sebelum kita nikmati bersama. Kita baca 1-3 dan menikmati yang turun-temurun atas umur yang dapat kita. Amin. Mari kita akan angkat roti tubuh Yesus di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Mari menyanyikan pujian kami dalam nama kuasa. Kita nyanyikan pujian di dalam Yesus. Amat kuasa yang akan menguduskan, menyucikan, menyembuhkan. Ketika kau sakit hari ini, kau ada yang sakit, apapun sakit kita, percayalah pada Yesus yang sudah kita nikmati hari ini, menyembuhkan dengan sempurna. Amin. Haleluya. Usapkan tanganmu kepada yang sakit hari ini. Baik engkau yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Roh Kudus beri karunia kesembuhan kepada kami umat-Mu yang hadir saat ini maupun ada di rumah. Kami berdoa bersama-sama segala sakit penyakit yang dialami oleh umat Tuhan, apapun sakit penyakit dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya penyakitmu sudah Abang tanggung di atas kayu salib, dan oleh pilu-pilunya kami sembuh, kami sehat dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Mesti terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun persoalan kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar karena Tuhan Allahku yang setia. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Dan memberkati kota kami Kediri, dan memberkati desa kami Rombos, dan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, pemulihan terjadi. Oh Tuhan, penyembuhan terjadi, yang sakit semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi ini Tuhan akan berakhir karena Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih.
Tuhan, dalam kami seluruh jemaat Tuhan, untuk terus belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami setiap hari, apapun keadaan kami, karena kami tahu Tuhan yang punya surga bumi, Tuhan yang punya hidup kami, Tuhan yang menjadi sumber jawaban setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, diberkati Tuhan dengan kesehatan, semakin mengasihi Tuhan, dan agenda sepekan kami menyerahkan kepada Tuhan, pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sebelum pulang tinggalkan tempat ini, Tuhan memberkati ketika engkau datang ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati ketika engkau pulang dari tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati keluargamu, ekonomimu, usaha pekerjaan bisnismu diberkati, dibuat Tuhan lancar, pelayananmu diberkati, sekolah dan kuliahmu diberkati. Tuhan menyertai ketika engkau di rumah, ketika engkau pergi, Tuhan juga menyertai engkau keluar masuk. Tuhan menjaga melindungimu. Terima kasih Tuhan. Terimalah anugerah kasih dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan